Halo guys, kalian tahu nggak usaha-usaha sekarang yang khususnya makanan-makanan Jepang, yang oriental Jepang itu kan menggunakan daging-daging tipis seperti yakiniku, misalnya beef teriyaki yang teman-teman pasti suka makan, seperti di Yoshinoya, di makanan all you can eat, dimanapun tempat Anda makan pasti ada. Bahkan sekarang sapi itu juga menggunakan daging-daging yang tipis, ada menggunakan daging-daging tipis. Kalian tahu nggak potongnya pakai alat apa? Ternyata mereka tidak menggunakan alat pisau manual karena kalau misalnya dipotong manual itu susah sekali loh. Bahkan tipisnya itu bisa sampai 2 mili. Nah, mereka menggunakan alat dengan nama meat slicer, guys. Meat slicer itu tidak diperuntukkan untuk daging segar ya. Kalau pakai daging segar itu ada lagi alatnya, cuman dia tebalnya nggak bisa tipis sekali. Nah, untuk yang tipis sekali, yang hasil presisi bagus itu menggunakan meat slicer dengan rekomendasi si dagingnya harus beku ya. Benar-benar dalam kondisi beku. Nah, rekomendasinya bekunya itu dari minus 5 sampai 15 derajat. Jadi kalau misalnya kita ukur, sisi luarnya itu harus dalam kondisi beku, keras, minimal minus 5 derajat, di tengah-tengahnya minus 15 derajat. Ini rekomendasinya. Makin beku, makin bagus. Dan ingat, ini peruntukan untuk daging ya. Daging, lemak boleh, tapi jangan tulang. Nah, alatnya ada di sebelah saya. Seperti ini, meat slicer. Meat slicer ini, itu ada berapa ukuran loh. Jadi yang di sebelah saya ini ukuran 8 in atau 220 mili atau 22 cm. Di atasnya dia itu ada yang 10 in atau 250 mili atau 25 cm. Nah, untuk jenisnya itu ada berapa juga. Seperti ini semi auto. Kita sebutnya semi auto meat slicer. Di atas dia ada yang full auto meat slicer. Bedanya di mana? Nah, untuk yang semi itu dia dorongnya masih manual, guys. Seperti ini, kan? Nah, kalau untuk yang full auto, dia sudah otomatis. Jadi saat kita pencet, ini dinamonya sudah jalan sendiri, pisaunya jalan sendiri. Jadi dapatnya sudah tipis, ya kan? Nah, untuk ketebalannya itu umumnya 2 mili sampai 1 cm kurang lebih. Tapi makin tebal makin susah loh bikinnya. Nah, kalau mau 1 mili gimana? Bisa nggak? Sepengalaman saya kalau pakai alat seperti ini, 1 mili itu jelek, guys. Jadi sering robek-robek gitu, jadi kurang maksimal. Umumnya 2 mili yang tempat-tempat Anda makan itu, yang lembut halus-halus itu biasanya 2 mili. Nah, untuk harga alat ini, kalau misalnya kalian usaha daging-daging tipis, daging slicer, atau mau bikin seperti Yoshinoya, teriyaki, yakiniku misalnya, ini kurang lebih investasinya 2 juta, hampir 3 juta, sampai yang puluhan juta. Jadi kalau yang ini kurang lebih 3 jutaan, di atasnya dia 4 jutaan, yang 10 in, di atasnya lagi mungkin 6 jutaan. Terus kalau full auto ya di atas 10 juta gitu. Nah, tinggal kalian nyamannya yang mana. Nah, untuk listrik unit ini yang 8 in, ini kurang lebih hanya 100 watt tanpa beban. Saat saya giling dengan daging beku itu kurang lebih listriknya 200 watt. Nah, untuk materialnya sendiri, untuk body-body ini sih aluminium, jadi dia anti karat pastinya. Kalau produk kita segar, maksudnya fresh dari es kan biasanya bisa membuat besi berkarat. Tapi yang ini tidak, guys. Ini namanya aluminium, jadi dia ringan dan anti karat pastinya. Terus beratnya ini kurang lebih 10 kiloan, kurang lebih. Terus untuk yang 8 ini ya. Nah, untuk pisaunya sendiri ini stainless ya. Ini pisau stainless, jadi aman banget dan tajam. Terus saat Anda beli unit ini, biasanya ini terpisah nih. Nah, ini terpisah dan dia covernya juga terpisah. Ini ada 2 baut di sini. Ini fungsinya buat apa? Buat melindungi, atau kalau misalnya daging Anda besar, pas masuk dia nggak langsung bablas keluar gitu loh. Nah, unit ini bisa dicuci. Jadi setiap Anda pakai unit seperti ini harus rajin-rajin dicuci ya. Nah, untuk bersihnya juga sangat mudah. Teman-teman bisa buka dari belakang ini. Seperti ini. Dan bisa dorong lagi untuk ngeluarin wiringannya ini. Nah, ini bisa dicuci semua nih, ya kan? Terus pisau ini juga, oh ini kok masih kotor ya, karena ini benar-benar fresh kita dikirimin ya. Ini bukan karat tapi minyak, karena dia stainless ya. Nah, biasanya dari pabrik itu ada minyaknya, ini bisa dibersihin ya. Nah, untuk piringan stainless ini infonya sih cukup mahal. Satu piringan ini kurang lebih bisa 2-3 juta nih, guys. Yang kecil ini mungkin 1 jutaan, yang gede bisa 2-3 juta katanya yang piringan besar. Itu mahal banget. Terus bisa tumpul nggak? Bisa, karena itu dia dilengkapi dengan alat asah seperti ini.
Nah, kalau misalnya mau pakai, dia boleh begini, dia nggak beradu si alat asanya. Tapi kalau misalnya mau diasah, misalnya tumpul, kita bisa balik seperti ini, ya kan? Kita kunci, ini kita tes ya. Terus kita nyalain. Nah, ini bisa buat asah. Nah, ini alat asahnya, jadi buat ngasah biar dia tajam. Terus cara pakainya gampang juga, tinggal nyalain aja. Dia muter, suaranya halus banget. Jangan sekali-sekali tangan Anda masuk karena bahaya banget. Terus cara bikin milingnya dari sini nih. Buka dulu nih kunciannya. Oke, kalau dibuka, ingat harus dibuka dulu. Kalau nggak bisa patah nih. Terus tinggal diputar. Nah, ini 1 mili, 2 mili, 3 mili. Ya kan? Kalau misalnya udah ukur 3 mili atau umumnya 2 mili, tinggal dipasin. Biar apa? Biar sini nggak goyang nih. Kalau nggak, goyang-goyang dia. Terus dikunci. Nah, udah kenceng. Tinggal teman-teman masukin daging. Bisa jepit di sini, ada pakunya. Atau di dalam sebelah sini. Tinggal tekan. Dorong. Gitu. Yes, sesimpel itu aja. Nah, kalau buat teman-teman biar inspirasi bisnis, mungkin mau buat sapi yang halus-halus, yang berbeda, yang kayak sapi Rizky Bilar, bisa punya investasi alat seperti ini, bisa pakai alat ini langsung kasih atraksi, bikin tipis, nanti dia gulung-gulung seperti yang teman-teman udah lihat, jadi deh usaha. Sesimpel itu aja. Oke, sampai sini video kali ini. Semoga video ini juga menginspirasi teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Nanti tim kita akan jawab. Atau bisa juga kepoin Instagramnya Indra.com atau Official Corner TV. Nanti tim kita akan jawab. Oke, saya Indra.com pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.